segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala talabal ilmi nafi min ahammi umuruddin wa amarna bi talabihi madal hayati wa fi kulli waqtin wa hinin wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil mursalin wa huwal qa'il may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la ma'budu bihaqqin siwahu wa la rabba ghairahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Pertama yang kami hormati PC Aisyah, kemudian yang kami hormati pula pengurus ranting Aisyah, yang kami hormati, maaf saya lupa ini tadi saya siapkan, LKP 2 Pekalongan, kemudian yang kami hormati Kepala TPQ di Ustadz Afdol yang merupakan kawan rekan kami semenjak kami dulu duduk di bangku sanawiyah di Desa Batur di Kecamatan Batur, kemudian dilanjutkan sampai di pondok dan pertemanan persahabatan kami sampai sekarang. Dan qadarullah kami berdua diamanati yang sama, sebagaimana dulu lulus dari pondok nilainya jumlahnya sama. Jadi saya sama Ustadz Afdol nilainya jumlahnya sama. Kemudian ya karena nilainya sama, rankingnya nggak mungkin sama, rankingnya berbeda. Ya. Dan alhamdulillah juga kami diberi amanat yang sama. Saat ini beliau jadi mudir di pondok Muhammadiyah di Wira Desa ini, dan kami baru-baru ini menerima diberi amanat untuk mengurusi pondok Istana Quran di Sarwadadi, Pejawaran, Banjarnegara. Bapak Ibu, khususnya kepada santriwan dan santriwati TPQ Aisyah, kami ucapkan barakallahu fikum wa barakallahu fi ilmikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada ilmu yang antum semuanya sudah dapat di kesempatan ini. Saya melihat ibu-ibu yang hadir, kemudian saya ingat ada satu nasihat dari Hafidz bin Ibrahim. Beliau mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu merupakan madrasah yang pertama. Idza adatta sya'ban thayyibal aqrab. Kalau engkau mempersiapkan seorang ibu, maka engkau telah mempersiapkan calon generasi bangsa yang unggul. Maka bersyukur anak-anak sekalian, ini putra-putri yang baru lulus hari ini, bersyukur, berterima kasih kepada ibunda, bapak ibu semuanya yang telah mengantarkan antum semuanya sehingga antum bisa mengenal tulisan Al-Quran. Maaf ini sedikit bercerita. Kami waktu di Solo dulu bergaul dengan siapa saja, sampai akhirnya dipertemukan dengan putranya Ibu Waljina. Ini ibu-ibu yang sepuh mungkin mangertos Ibu Waljina. Ibu Waljina walang kekek ibu ya. Ibu Waljina. Tapi kalau betul sakit nyanyi walang kekek ya. Mungkin ibu-ibu mawon nyanyi. Saya dipertemukan dengan putranya Ibu Waljina, namanya Mas Bintang. Nah, dalam suatu kegiatan saya tidak pernah melihat beliau ini menjalankan sholat. Ini bukan saya membuka aibnya, ya, tapi nanti ibu-ibu semuanya harus mendengarkan ceritanya sampai selesai. Jadi saya melihat Mas Bintang ini nggak pernah dalam aktivitas kegiatan bersama kami di Jemparingan, Panahan, Gagrak, Mataraman, itu saya tidak pernah melihat dia sholat. Sampai suatu ketika saya tanya, Mas Bintang, pangapunten, jenengan muslim? Iya, saya muslim Mas Popon. Ya. Loh kok kula mboten ngaturken son jenengan nindakake salat. Ya. Oh, suatu saat nanti saya ajak Mas Popon ke rumah saya. Dan alhamdulillah saya betul-betul diajak ke rumahnya.
Ini rumahnya Bu Aljina. Saya ditemukan dengan Bu Aljina, kemudian saya dibawa ke lantai 2. Ya, kamarnya Mas Bintang. Nah, ini kamar saya Mas Fokon ya. Saya ingin ajak Mas Fokon masuk ke kamar. Saya ingin ajak Mas Fokon kamar, biar Mas Fokon tahu. Saya diajak masuk ke kamar. Di situ saya ditunjukkan almari mungkin sebesar salon itu. Almari. Mas Fokon, saya ingin menunjukkan sama Mas Fokon. Saya kalau sholat harus menghadap sini. Loh, kok harus menghadap situ perempuan Mas Bintang? Karena saya nggak bisa bacaan sholat. Saya menghadap sini itu karena ada tulisan itu di kertas itu Mas Fokon dilihat. Dan betul itu tak perhatikan ada tulisan Latin. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah pakai Latin. Karena nggak bisa membaca Arab, bahkan nggak hafal. Jadi setiap sholat Allahu Akbar, lihat almari yang ada kertasnya kecil, bacaan yang ada di almari kemudian dibaca. Makanya saya nggak pernah sholat di masjid. Mungkin Mas Fokon nggak pernah lihat saya sholat di masjid selama kita berorganisasi sama bareng-bareng. Jadi sholatnya saya menghadap sini Mas Fokon. Oh ya Allah, saya sudah suudzon. Padahal inna ba'dadhonni ismun, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Saya sudah suudzon ini sama Mas Bintang. Saya minta maaf Mas Bintang, saya minta maaf. Ya, saya sudah suudzon sama jenengan. Tak kira muslim kok nggak sholat. Ya, ternyata jenengan sholat, masya Allah. Ya. Terus Mas Bintang ini kemudian ngomong sama saya, Mas Fokon, saya minta Mas Fokon untuk ngajari baca Al-Quran. Ya, saya tidak akan menyebutkan metodenya ya, karena tadi metode yang sudah disampaikan sama beliaunya itu ikrok ya, karena ini berbeda dengan ikroknya. Tapi metode ini memang diperuntukkan untuk orang-orang tua, orang-orang sepuh yang kemudian belum bisa dikasih kesempatan untuk membaca Al-Quran. Maka saya menggunakan metode itu kurang lebih 9 kali pertemuan. Dari sama sekali tidak bisa membaca, akhirnya sampai bisa membaca. Di hari pertama, jadi maaf ibu sekalian, di hari pertama saya ngajari Mas Bintang. Kemudian beliau di situ saya dihadirkan, ditemukan sama ibunya Bu Aljina. Dikenalkan, ini Mas Fokon dari pondok. Wah, kalau dari pondok nanti saya nggak boleh nyanyi. Oh monggo Bu, nek badhe nyanyi mawon. Kalau tak nyirengaken. Ya, karena memang bakatnya kalau mboten bakatnya nyanyi. Ya, ibu mawon sing bakat nyanyi. Tapi kalau mboten larang ibu nyanyi, monggo silahkan nyanyi. Ya. Nah, terus kita ajarkan baca dari nol, sama sekali nggak bisa baca dan nggak pernah mengenal tulisan Arab. Ya. Sampai akhirnya Mas Bintang bisa membaca surat Al-Fatihah yang setiap hari beliau gunakan untuk sholat. Ya, ini luar biasa sekali ibu sekalian, dan hendaknya ini ibu yang putra-putrinya saat ini sudah yang sudah dikenalkan Al-Quran, yang sudah dikenalkan dengan huruf Al-Quran, di mana Al-Quran ini menjadi kurikulum hidup kita semuanya. Maka Bapak Ibu sekalian berterima kasih sama guru-gurunya. Pernah ada cerita, ya. Jadi cucunya Abu Hanifah, ya, Anas bin Uthman, itu pernah bercerita begini. Dulu ketika bapak saya selesai belajar dan hafal membaca surat Al-Fatihah, kemudian kakek saya Abu Hanifah memberi hadiah buat siapa? Gurunya yang ngajari surat Al-Fatihah. Berapa dirham? 500 dirham. 500 dirham berapa, Bu? Kalau dikurskan dengan rupiah saat ini sekitar 40 juta. Hanya mengajarkan surat Al-Fatihah. Ya. Kenapa seperti itu? 400 dirham atau 500 dirham dikasihkan kepada gurunya. Karena ini bentuk kebahagiaan yang luar biasa. Dengan surat Al-Fatihah,
karena mungkin ibu-ibu sekalian sudah paham bahwa surat Al-Fatihah dalam sholat ini menjadi rukun. Jadi rukun. Artinya kalau orang yang sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah, sholatnya tidak akan sah. Makanya sedemikian Abu Hanifah memberikan balasan terhadap guru anaknya yang telah mengajarkan surat Al-Fatihah. Ya. Tapi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, di sekolahan kita ini alhamdulillah kita semuanya punya jiwa berjuang. Jadi kita punya prinsip bahwa hidup itu untuk livibi. Ngapa ibu sekalian? Livibi. Ngapa niku? Lillah. Fillah. Billah. Jadi hidup itu untuk itu. Livibi. Kalau kita mungkin waktu masih kecil di madrasah, kita seringkali menghafalkan napa niki rukun Islam. Jidat, rolat, lukat, patsa, maji. Gitu nggih. Jidat siji saha dan rolat loro. Napa Bu? Salat, lukat telu, zakat, patsa papat, puasa, maji 5, haji. Bu ngafalkan rukun Islam seperti itu. Jidat, rolat, lukat, patsa, maji. Ya. Nah tadi livibi. Pertama, hidup itu kita mengharap ridho Allah untuk Allah Subhanahu wa taala, lillah. Maka apa yang kita kerjakan, mungkin ustaz-ustaz sekalian yang kemudian mengurusi anak-anak santri-santri, kalau mungkin tidak sabar, ya, santri-santri saya yakin tidak akan bisa sampai saat ini. Artinya mampu membaca Al-Quran. Maka ini motivasi pertama adalah bahwa hidup ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, fillah. Di mana hidup itu dijalani karena kita punya norma, aturan, punya batasan-batasan. Di mana batasan-batasan itu jangan sampai melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah billah. Kita harus senantiasa merasa diawasi, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau mungkin ibu-ibu pengen tahu kenapa saya tahu livibi, ini karena saya pernah duduk bareng Ustadz Nasrun Hafizahullah ini. Ustadznya siapa ini? Ustadz Abdul sama Ustadz Yamin ya, Ustadz Nasrun ya. Beliau duduk di teras, kemudian nasihati saya sambil nepuk punggung saya. Bilang, pokoknya nggak usah risau, nggak usah khawatir untuk menjalani hidup. Kalau hidup itu untuk livibi, saya bingung. Sama seperti ibu sekalian tadi bingung. Livibi apa livibi? Kayaknya nggak penting banget. Ternyata kandungannya luar biasa. Livibi, lillah, fillah, billah. Nah dari situ kemudian saya cerna, memang betul. Kalau hidup kita menyekolahkan anak, ya, kalau tujuannya anak pintar, ketika anak itu tidak pintar, kecewa nggak ibu sekalian? Kecewa nggak? Ibu sudah mengeluarkan biaya sedemikian rupa, anak yang digadang-gadang menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang pintar, ternyata nggak pintar, biasa-biasa saja. Ya, karena kata pepatah itu buah jatuh tidak jauh dari sing dodol. Ya. Buah tidak jauh dari sing dodol, sing jual. Nah, dari situ kita mungkin akan merasa begini Bu. Kalau kita sudah mematok, saya mengeluarkan biaya sekian, nanti anak saya jadi ini, jadi itu. Dan qadarullah, apa yang kita pikirkan, yang kita cita-citakan, ekspektasinya itu berubah total 180 derajat. Nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan.
saya yakin kita pasti kecewa. Tapi kalau berangkatnya kita mendidik anak, mengurus anak dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang menjadi keputusan Allah tidak pernah akan kita kecewakan. Tidak pernah kecewa. Ibu mungkin pernah dengar kisahnya yang punya putra namanya Kan'an. Nabi siapa, Bu? Kan'an. Nabi Nuh ya alaihissalam. Ya. Kan'an apa manut sama Nabi Nuh? Begitu juga istrinya Kan'an, Nabi Nuh. Apa manut sama Nabi Nuh? Enggak. Tapi Nabi Nuh enggak kecewa. Karena apa? Karena tugasnya hanya menjalankan perintahnya Allah. Apapun yang terjadi, kalau sudah menjadi keputusannya Allah, sudah. Saya ikhlas, saya ridho, apapun. Maka tadi ibu-ibu sekalian, al-ummu madrasatul ula, ibu itu menjadi sekolah yang pertama kali buat anak-anak sekalian. Kalau dulu putra putri jenengan kenal huruf alif dari ibu-ibu sekalian, maka pahala jariah itu akan mengalir kepada ibu-ibu sekalian. Tapi kemudian ibu-ibu sekalian mengantarkan ke TPA Aisyah ini, ya, di bawah pimpinannya Ustadz Abdul. Maka di situ akhirnya berbagi pahala. Jariahnya nggak hanya ibu-ibu sekalian yang dapatkan, tapi ustadz ustadzahnya dapat jariah. Setiap Allahu Akbar, di mana anak-anak mengetahui huruf-hurufnya, kemudian bacaan-bacaan sholat yang dia baca, dan bacaan itu diketahui dari guru-guru TPQ-nya, maka dari situ guru-guru TPQ ini dapat transferan pahala. Mandala ala khairin falahu mithlu ajrin. Barang siapa yang menunjuki kebaikan, maka baginya pahala yang sama seperti orang yang mengerjakan kebaikan. Dan perlu ibu semuanya ketahui bahwa menuntut ilmu ini tadi dikatakan sama Ustadz Abdul itu sepanjang masa, tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Saya ingin tanya ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian sudah bisa membaca Al-Quran semuanya? Alhamdulillah. Ini alhamdulillah yang sudah atau alhamdulillah mau? Alhamdulillah. Ya, pokoknya alhamdulillah ya. Alhamdulillah ala kulli hal gitu ya. Nah, ibu-ibu sekalian, ini saya perlu menasihatkan ibu-ibu sekalian dan mungkin sebagian bapak-bapak, tapi mudah-mudahan bapak-bapaknya sudah pada bisa membaca Al-Quran. Ya begitu juga ibu-ibu sekalian, adapun yang saat ini masih mungkin terbata-bata untuk membaca Al-Quran, jangan menyerah untuk belajar Al-Quran. Karena tadi dikatakan bahwa Al-Quran ini tadi sama Ustadz Ustadz Hamam. Oh, itu nama bapak saya, Masya Allah. Ya, sama Ustadz Hamam tadi, bahwa orang belajar itu ya tadi tuntutannya seumur hidup, tidak mengenal usia, ya. Dan ketika kita belajar untuk mempelajari Al-Quran, tidak ada sia-sianya tadi, sampaikan gitu. Gak ada yang sia-sia untuk mempelajari Al-Quran. Kita melihat sejarah bagaimana, siapa yang menurunkan Al-Quran, Ibu? Kursi yang ibu sekalian duduki warnanya apa, Bu? Oh, Masya Allah, ya. Nah, artinya ibu ini mengenal bentuk, mengenal warna melalui penglihatan. Nah, nanti penglihatan yang kita pakai, yang kita gunakan mengenal uang tadi, 100.000 warna merah, 50.000 warna biru, 20.000 warna hijau, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu di dunia, mata kamu gunakan untuk apa? Untuk menghitung uang yang warnanya merah, ya Allah. Ya. Pernah nggak kamu gunakan untuk berusaha membaca Al-Quran?
Oh maaf ya Allah, saya nggak sempat untuk baca Al-Quran karena hidup saya orientasikan untuk mengais dunia, untuk mendapatkan dunia. Tapi dunia saat ini sudah kamu tinggalkan. Kan sudah di akhirat, dan berarti dunia sudah ditinggalkan. Dunia itu sudah gak akan dibawa. Nah ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi nggak pernah digunakan untuk mengenal ayat-ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ibu sekalian, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Telah kami sediakan tempat di neraka jahanam yang penghuninya dari kalangan manusia dan jin. Jin dan manusia yang seperti apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Jin dan manusia yang dikasih hati sama Allah, tapi tidak pernah hatinya digunakan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah. Walau adzan la yasma'una biha, dan dikasih telinga, tapi telinganya tidak pernah digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian walahum adzan la yasma'una walahum ayun la yubsiruna biha, dan dikasih mata juga, matanya nggak digunakan untuk melihat kebesaran Allah, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang jin yang dikasih hati, kasih pendengaran, kemudian kasih penglihatan oleh Allah, tidak digunakan untuk mentadaburi, memahami, mempelajari ayat-ayat Allah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Sing ngendika sinten, Bu? Sing tinggalkan. Sepakat mboten ibu-ibu sekalian? Dunia ditinggalkan enggak? Ya. Dulu presiden kita, ya, ada Bapak Soeharto.